Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih jinayah sesuai dengan yang ada di RPS, yaitu tentang jarimah qadzaf. Kemarin jarimah zina, hari ini jarimah qadzaf. Tentunya jarimah zina dan jarimah qadzaf ini mempunyai hubungan. Yang kemarin pelaku zina yang dihukum, sekarang adalah orang yang mengaku melihat orang yang berzina. Jadi orang yang mengaku melihat orang yang berzina, melaporkan kepada hakim dan dia tidak mampu mendatangkan saksi. Nah, itulah yang kita bahas pada hari ini. Kita lihat dulu definisi secara bahasa, apa yang dimaksud dengan qadzaf. Sering mungkin kita dengar atau ada yang baru dengar ya, tergantung, ada yang mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya atau ada juga yang baru mendengar. Kita lihat dulu jarimah qadzaf itu secara bahasa artinya melempar, ar-ramyu ya, melempar, maksudnya melemparkan sesuatu kepada orang lain. Nah, kemudian secara istilah jarimah qadzaf itu adalah ramyu mukallafin hurran musliman binafi nasabin an abin au jaddin au bizina. Ini menurut Malikiyah. Bahwasanya yang dikatakan dengan jarimah qadzaf itu adalah menuduh orang yang mukallaf, orang yang merdeka muslim dengan menafikan nasab dari ayah atau kakeknya atau dengan zina. Berarti kalau kita lihat definisi ini, bahwasanya yang dikatakan dengan jarimah qadzaf itu adalah menuduh orang lain yang mukallaf. Mukallaf tahu? Apa mukallaf? Ya, mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebankan hukum karena sudah akil ya, sudah akil dan balik. Artinya dia berakal dan sudah sampai umur sehingga dia terbeban hukum. Jadi menuduh orang lain yang mukallaf, berarti kalau menuduh anak kecil ini tidak termasuk dalam jarimah qadzaf. Misalkan ada seorang melihat anak kecil berzina. Sekarang kan macam-macam ya kejadiannya ya. Anak SD pun sudah tahu hal-hal demikian karena ini faktor ini dan faktor-faktor yang lain apa yang dia tonton kan. Jadi kalau misalkan ada orang lain mengatakan ada anak kecil, anak SD sedang main hubungan suami istri, itu belum dikategorikan jarimah qadzaf. Belum dikategorikan jarimah qadzaf yang harus dihukum. Kemudian merdeka. Orang yang merdeka yang dituduh adalah orang yang merdeka. Berarti kalau budak tidak. Kalau ada masa dulu ada tuan menuduh budaknya berzina, itu berarti tidak masuk dalam kategori jarimah qadzaf. Maksud menuduh di sini dia tidak mampu mendatangkan saksi ya. Nah, beda kalau misalkan menuduh dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan zina. Tapi dituduh melakukan zina, itu sudah fitnah. Fitnah yang luar biasa. Maksudnya di atas qadzaf lagi. Kalau qadzaf itu berarti menuduh orang lain berzina tanpa mampu mendatangkan orang saksi. Jadi mukallaf, merdeka, muslim. Jadi yang dituduh itu adalah orang muslim. Bagaimana dengan menafikan nasab? Maksudnya mengatakan tidak memiliki nasab, baik itu tidak memiliki ayah atau kakek atau dengan zina, dengan tuduhan zina. Ini dari segi definisi kita sudah tahu bahwasanya yang dimaksud dengan jarimah qadzaf itu berarti menuduh orang yang mukallaf, merdeka, muslim dengan menafikan nasabnya dan juga dengan zina. Dasar hukumnya itu di surat An-Nur ayat 4, surat An-Nur ayat 4, yaitu walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi,
maka deralah mereka 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, ayat surat An-Nur ayat 4, bahwasanya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka diperintahkan untuk menjilidnya 80 kali. Kalau zina berapa kali disuruh jilid? 100 kali, ini 80 kali. Ini bagian dari hudud, hukuman hudud. Ya, bagian daripada hukuman hudud yang mana harus dilaksanakan sesuai dengan perintah agama. Jadi kalau ada orang datang mengaku kepada hakim melihat orang berzina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka hakim melakukan penyelidikan dan mendatangkan saksi-saksi misalkan, tapi tidak mampu didatangkan saksi 4 orang, yang ada 3 orang misalkan, maka itu dijilid hukumannya 80 kali. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhi olehmu perbuatan yang mencelakakan, ya. Ada 7 di sini. Salah satunya adalah menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yaitu dengan berzina. Jadi ada asas legalitasnya surat An-Nur dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat ada juga kalau suami misalkan menuduh istrinya berzina, misalkan ada seorang suami, dia setelah istrinya haid, suami ini tidak pernah melakukan hubungan dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya sudah hamil 6 bulan. Sudah hamil 6 bulan atau sudah hamil 5 bulan. Padahal setelah haid dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bagi suami boleh dan wajib menuduh istrinya telah melakukan zina. Ini boleh. Kalau suami dengan istri boleh kalau seandainya memang ditemukan bukti walaupun tidak mendatangkan para saksi bahwasanya istrinya sudah berzina. Kenapa? Tiba-tiba sudah 6 bulan. Dia kerja misalkan di luar negeri 2 tahun, baru 2 minggu pulang, tapi istrinya sudah hamil 7 bulan. Logika enggak kan? Baru 2 minggu pulang. Sedangkan istrinya tiba-tiba udah besar perutnya, diperiksa sama dokter udah 7 bulan hamil. Nah, ini wajib seorang suami menuduh oh istrinya sudah berzina sebelum dia pulang. Ya. Jadi wajib di sini. Kemudian ada juga yang kadzaf yang mubah, kalau seandainya si suami mendengarkan dari orang yang dia mendapatkan berita istrinya itu sudah melakukan zina dengan orang lain. Beritanya valid dengan tanda-tanda yang dimilikinya. Itu boleh bagi suami terhadap istrinya. Nah, bagaimana bentuk kadzaf? Kadzaf itu ada yang bentuknya sarih. Sarih itu jelas perkataannya. Ada orang datang kepada hakim mengatakan bahwasanya si fulanah telah berzina. Itu sarih. Jadi ketika dia sampaikan itu orang yang mendengarkan tidak memahami perbuatan lain. Memang yang dipahami adalah oh ini adalah zina. Ada orang datang kepada hakim, dia katakan dia melihat si fulanah telah berzina. Itu sarih. Sarih itu jelas. Bentuk lafaz yang digunakan adalah jelas. Itu berarti si hakim akan memberikan hukuman kepada si penuduh itu 80 kali. Dan ada juga bentuk kinayah. Bentuk kinayah itu tidak jelas. Maksudnya orang yang mendengarkan itu bisa menafsirkan yang lain. Nah, itu bentuk hukumannya tidak dicambuk 80 kali, tapi nanti ada hukuman takzir. Ya. Kenapa? Karena yang nanti disumpahin lagi apa maksud dia katakan. Jadi lafaz kinayah itu begini. Misalkan dikatakan misalkan nih ya, dia datang ke hakim, saya lihat si fulanah dia sudah
menaruh garam di madunya. Saya melihat si fulanah sudah menaruh garam di madunya. Ini bahasa kinayah. Maksudnya berzina, misalkan, itu bahasa saya. Atau contoh lain lagi, misalkan begini. Ada seorang suka sama perempuan, kemudian datang ke ayah si perempuan itu mengatakan, "Pak Cik, bunga mawar yang di depan rumah Pak Cik itu sepertinya sudah bisa dipetik ya." Itulah kira-kira. Maksudnya apa itu? Melamar anaknya. Maksudnya sudah bisa dilamar. Artinya bunganya sudah mekar, sudah harum, sudah bisa sudah enak dipandang lah. Nah, itu bahasa kinayah. Jadi kalau misalkan ada seorang datang kepada hakim dan mengatakan hal demikian dengan bahasa kinayah, itu nanti disumpahkan dulu. Apa maksud kamu? Kalau seandainya saya mengatakan berzina, berarti itu hukumannya 80 kali cambuk. Tapi kalau enggak, berarti ada hukuman lain. Kenapa? Karena dia sudah memberikan salah satu hal negatif kepada orang yang dituduhnya. Kenapa Allah sampai sebegitunya menurunkan syariat? Ini tujuannya dalam jarimah qadzaf itu supaya kita menjaga nama baik orang. Bahkan dalam KUHP kita kan ada undang-undang ITE, itu kan salah satunya untuk menjaga kehormatan nama baik orang, sehingga kita menggunakan media sosial dengan bijak, tidak memfitnah orang di situ, tidak menyebarkan naib orang. Begitu juga dalam Islam. Dalam Islam itu kadangkala memang dia melakukan perbuatan itu, tapi tidak mampu kita datangkan 4 orang saksi. Tidak mampu kita datangkan 4 orang saksi, sehingga ya diberikan hukuman walaupun benar. Yang dilihat itu adalah benar. Memang benar dia lihat 2 orang, ya kan? Tapi karena dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, ya dihukum. Maka dalam sejarah, ya, kalau kalian baca hadis, coba nanti ini, saya mungkin tidak menemukan, mungkin kalian akan menemukan. Saya belum menemukan sampai sekarang. Ada hadis-hadis Nabi atau riwayat dari sahabat yang ketika Nabi atau para sahabat ini melaksanakan hukuman hukuman hudud, itu berdasarkan kesaksian 4 orang. Tidak ada sepertinya hadis seperti itu. Yang ada adalah orang yang melakukan zina itu biasanya mengakui. Yang ada hadis adalah datang kepada Nabi, dia mengakui perbuatannya sendiri setelah melakukan zina. Artinya tidak ada berdasarkan kesaksian 4 orang, tidak ada. Ada di masa Umar, saya pernah mendengarkan sebuah kajian bersama mantan mufti Mesir. Itu masa Umar datang 4 orang, cuma salah satunya ragu sehingga nggak bisa jadi kesaksian kan. Maka dihukum orang yang memberikan kesaksian itu. Artinya begini, untuk mendatangkan 4 orang saksi di zaman dulu saja itu sangat sulit, apalagi di zaman sekarang. Di zaman dulu itu sangat sulit untuk mendatangkan 4 orang saksi, dan saksinya yang adil lagi. Maka hari ini kalau ada orang datang ke pengadilan mengatakan orang lain berzina, dia cuma datang 2 orang, sebaiknya mundur saja. Kalau dalam hukum pidana Islam itu dia sudah dikatakan menuduh orang lain berzina. Jadi memang dia lihat misalkan 4 orang nih ya, oke 4 orang, cuma dia lihat tidak bersamaan. 3 orang lihat di waktu jam 9.30. 3 orang bersamaan lihat orang lain berzina di jam 9.30. Kemudian mereka pergi. 5 menit kemudian datang yang lain lagi, si D misalkan. Datang si D melihat dia 1 orang di jam 9.40. Maka karena 3 tambah 1 jadi 4, dia datanglah ke hakim.
Ini bagaimana? Itu tidak diterima juga. Kenapa? Karena tidak melihat dalam satu waktu. Mereka melihat dalam waktu yang terpisah. Bagaimana hukumannya bagi 4 orang ini? Ya dihukum dengan hukuman kadzab. Berat kan? Nah, makanya hati-hati, nggak boleh sembarangan. Karena itu berhubungan dengan kehormatan orang lain, berhubungan dengan nama baik orang lain. Orang yang dituduh berzina, itu orang itu kalau di dunia Melayu malunya sampai 7 keturunan. Kalau kita itu di Melayu, dunia Melayu, katanya anak yang lahir di luar nikah itu baru normal dia nantinya nama baiknya setelah 7 keturunan. Makanya kalau misalkan orang-orang tua kan, orang dulu itu kalau lihat pengantin wanita itu dia cari silsilahnya, anak siapa, kakeknya siapa. Tujuannya apa? Supaya jelas keturunannya. Maksudnya begitu dipandang, sangat dipandang masalah kehormatan, masalah harga diri, masalah nama baik. Maka hukuman berat bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Syarat orang yang menuduh, syarat hukuman bagi penuduh. Pertama, syarat penuduh ini, yang pertama adalah balik. Orang yang menuduh itu sudah balik, sudah sampai umur, kemudian berakal, kemudian ikhtiar. Ikhtiar itu dia bukan dalam tekanan, dia keadaannya bukan dalam keadaan tekanan. Dia bisa memilih untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan. Syaratnya cuma 3. Pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga adalah ikhtiar. Berarti di sini bagi penuduh tidak disyaratkan agama, tidak disyaratkan dia merdeka atau budak. Bagi penuduh, mau budak mau orang merdeka itu tidak dikatakan di sini. Yang disyaratkan adalah sudah balik, berakal, bukan orang gila, kemudian ikhtiar. Artinya budak, dia kalau menuduh orang lain berzina, dia juga harus dihukum. Karena di sini tidak disyaratkan orang merdeka atau budak. Begitu juga tidak disyaratkan agama, mau muslim, mau kafir. Nah, jadi kalau orang non muslim yang menuduh orang lain berzina, yang dituduh adalah orang muslim, nah ini juga kena hukumannya. Kemudian syarat orang yang dituduh ini ada tambahan. Nah, pertama beragama Islam. Orang yang dituduh beragama Islam. Orang yang dituduh adalah, karena kan ini syariat kita, syariat agama Islam. Kalau dalam agama lain mungkin ada juga, tapi kita nggak tahu, mungkin ada juga. Jadi syarat yang orang yang dituduh beragama Islam. Kemudian yang kedua balik, orang yang sudah balik, orang yang sudah sampai umur. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Yang keempat orang merdeka. Yang kelima adalah orang yang iffah dari zina. Iffah, tahu iffah? Iffah itu pernah dengar? Iffah itu orang yang menjaga kesucian, orang yang menjaga kehormatan supaya tidak melakukan zina. Jadi orang yang tidak pacaran supaya tidak terjerumus ke zina. Bukan gara-gara dia tidak bukan gara-gara dia tidak ini ya, tapi memang dia tujuan tidak pacaran itu supaya tidak terjerumus ke zina, itu namanya iffah. Dia menjaga kehormatan dirinya. Kalau orang yang belum menemukan pacar tapi dia ingin punya pacar, itu bukan iffah. Ya. Yang iffah di sini adalah dia tidak pacaran misalkan supaya terhindar dari zina. Begitu juga dia tidak mendekati hal-hal yang bisa menjerumusnya kepada zina. Itu namanya iffah. Dia orang yang dituduh itu adalah orang yang iffah daripada zina. Dia bukan memang pelaku atau orang-orang yang mendatangi tempat-tempat yang kira-kira bisa mendatangkan zina. Bukan. Dia adalah orang yang iffah. Orang yang memang menjaga diri dari hal-hal demikian. Ini powerpointnya nggak jalan.
Ya Allah, lupa direkam. Rekam di mana nih ya? Record. Oke. Bagaimana hukumannya? Hukumannya itu 80 kali cambuk berdasarkan surat An-Nur ayat 4. Bagi siapa? Bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Syarat ini berlaku dengan dua syarat. Maksudnya hukuman itu baru dilaksanakan berlaku dengan dua syarat. Pertama, orang yang menuduh itu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, adanya tuntutan dari yang dituduh. Jadi syarat untuk terlaksana 80 kali cambuk, pertama dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, adanya tuntutan dari orang yang dituduh. Ada orang yang melapor, misalkan fulanah datang ke polisi, dia melapor bahwasanya si Robert atau si John telah menuduhnya berzina, mencemarkan nama baiknya. Nah, baru diproses 80 kali cambuk. Hati-hati. Nah, kalau di Aceh itu sepertinya sudah kena kalau seandainya ada orang menuduh orang lain berzina. Nah, karena ini berhubungan dengan kehormatan. Ya, walaupun kalian tahu memang betul-betul, tapi memang begitulah ya. Ya simpan aja. Nah, kenapa? Karena menjaga kehormatan orang lain. Makanya dalam sejarah Islam itu tidak kita temukan hadis yang mengatakan ada 4 orang datang kepada Nabi mengatakan orang lain berzina. Yang ada semua zina itu berdasarkan hasil dari pengakuan dirinya sendiri, dari pelaku maksudnya. Kemudian penetapan hukuman kadzaf, pertama persaksian maksudnya persaksian begini, ada 2 orang saksi yang adil terhadap kadzaf yang dilakukan oleh orang lain. Ada orang si A misalkan menuduh orang lain berzina, itu ada 2 orang saksi yang melihat atau mendengarkan tuduhan itu. Misalkan ada 2 orang saksi yang melihat atau mendengarkan tuduhan tersebut. Jadi kalau tidak ada saksi, ya sulit juga nanti dibuktikan. Mungkin si fulanah karena benci kepada si A lapor bahwasanya dia telah dituduh berzina. Ada saksi juga. Maka dalam Islam itu, ya dalam hukum pidana kita juga begitu ya. Dalam hukum pidana Indonesia juga begitu. Jadi ada saksi. Semuanya harus ada saksi. Kemudian ikrar. Ikrar itu pengakuan dari si pelaku kadzaf. Bahwasanya ya benar saya sudah mengatakan dia berzina. Ada pengakuan dari si pelaku. Nah, dan ikrar ini sukarela dari dia ya. Dia mengakui bahwasanya dia sudah melakukan kadzaf kepada orang lain. Ya, begitu pembahasan tentang kadzaf. Jadi maka dalam kita lihat di hari akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tidak mempedulikan lagi kehormatan orang lain. Bagi kita yang sudah masuk di perkuliahan ini, ya tolong dijaga. Jangan sampai kita termasuk orang-orang nanti yang dicari sama polisi gara-gara merendahkan kehormatan orang lain. Sedendam-dendam apapun kepada orang, jangan dinaikkan ke media sosial.
yang bisa membawa kita ke malapetaka. Nah, akhir-akhir ini kita lihat kan ada tuh yang ditangkap. Kenapa? Gara-gara mungkin di komentarnya tidak bagus terhadap orang itu, dan orang itu lapor ke polisi sehingga ditangkap. Kenapa? Karena dia merasa kehormatannya itu dicoreng oleh dia di media sosial. Maka hati-hati sekali. Ya. Dalam Islam, masalah kehormatan ini berlaku pada jarimah zina, menuduh orang lain berzina. Apakah dia selain jarimah zina, misalkan memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik, mempermalukan orang lain di depan umum, tidak dihukum dan lain? Ada, tapi bukan hudud. Ini yang dibahas adalah hudud. Nah, itu masuk ke ta'zir nanti. Yang bukan menuduh orang lain berzina, misalkan mencemarkan nama baik orang, itu masuk ke ta'zir, dan itu ada pembahasannya di ta'zir. Jadi hukuman ta'zir itu ya keputusan hakim. Ini yang kita bicarakan adalah hudud. Ya. Maka semuanya itu kalau kita lihat dalam Islam, semua kasus dalam hudud itu adanya kesaksian, ya. Adanya saksi yang sangat ketat, yang adil lagi, yang dapat dipercaya. Biografinya itu bagaimana itu dilihat dari saksi. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya, ada pembahasan tentang saksi ke depan. Ya, tidak boleh orang yang sembarangan, orang yang harus dikenal, yang memang dia itu diketahui baik, kemudian juga secara perkataannya dia adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, bukan sembarangan. Nah, maka pentingnya saksi ya dalam setiap penetapan hukuman dalam jarimah hudud. Karena kembali lagi kita lihat di dalam hukum pidana Islam itu ada namanya istilah kaidah al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukuman-hukuman hudud itu tidak terlaksana dengan adanya syubhat. Maksudnya adanya ketidakjelasan, adanya keraguan. Maka itu tidak akan terlaksana hukuman hudud. Contohnya adalah ketika tidak ada saksi, itu syubhat, maka tidak dilanjutkan hukuman hudud. Atau ada saksi tapi dia bukan orang yang adil, dia dikenal sebagai pembohong misalkan, atau udah beberapa kali bohong, tidak adil, maka tidak bisa diterima, masuk dalam kategori al-hududu tasqutu bisyubhat. Jadi hakim itu tidak boleh memutuskan satu perkara berdasarkan keraguan dalam masalah hudud. Dia masih ragu, hakim itu masih ragu, masih menilai saksi ini kayaknya dia pernah korupsi dana desa misalkan, tiba-tiba jadi saksi. Nah, ini ragu, ini nggak bisa jadi saksi. Artinya hakim di situ nggak bisa memutuskan hukuman terhadap orang itu. Maksudnya tidak bisa memutuskan hukuman terhadap satu perkara dalam masalah hudud. Nah, ini sedikit mengenai jarimah kadzab, sambungan daripada jarimah zina. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Paham kan masalah hudud? Masalah kadzab, paham? Apa yang kira-kira tadi saya bahas? Kadzab itu apa? Coba dikasih gambaran dulu. Gimana, Mulazi? Ya, ya. Tapi Pak, yang saya pikirnya misalnya ada 8 orang ini, semuanya adil, melihat lah, itu langsung hukum Pak, detik itu juga langsung. Kalau zaman Nabi Pak. Di masa Nabi? Di masa Nabi? Mungkin sekarang lah penjelasannya. Atau karena kan kalau kita melihat, kalau dalam hukum acara atau hukum acara peradilan itu adalah dalam bukti lain. Berarti alat bukti lain itu nggak perlu dibuktikan, cukup hadirkan 4 orang saksi aja. Bukti surat nggak perlu, keterangan saksi ahli. Perlu. Itu kan yang saya katakan itu secara ini aja, secara singkatnya. Kalau dalam peradilan kan, apalagi di zaman sekarang itu perlu saksi-saksi ahli, tidak langsung. Karena untuk menemukan 4 orang yang adil itu zaman sekarang sangat susah. Zaman dulu aja tidak ada. Maksudnya tidak ditemukan ada keterangan orang datang kepada Nabi 4 orang itu nggak ada keterangan seperti itu.
Jadi di zaman sekarang itu ya tidak langsung dihukum, ada melakukan penyelidikan dulu, dilihat dulu dari keterangan saksi ahli, sehingga ditemukan indikasi, yaitu sehingga menguatkan apa yang dikatakan oleh 4 orang ini. Misalkan ada 4 orang nih zaman sekarang nih datang, ini kita bicara di peradilan Islam, ya. Udah yang mengakui dia melihat kejahatan misalkan, atau ini masalah hudud ya. Misalkan dia melihat ada 4 orang berzina, itu nanti dimintai keterangan lain, dicari bukti-bukti lain yang menguatkan pengakuan mereka. Jadi tidak serta-merta diterima, perlu ya ada hukum acara lagi, nggak langsung dihukum, karena tidak boleh hakim itu memutuskan satu perkara berdasarkan keraguannya. Dia harus yakin dengan apa yang sudah dia putuskan. Begitu dijaga. Ya, misalkan kasus sianida ya. Itu kan dicari saksi-saksi ahlinya kan. Ahli forensik, ahli kedokteran, ahli bedah, pokoknya semua ahli-ahli itu didatangkan. Lalu bagaimana keputusannya kan masih karena ada ikut Jadi kalau misalkan masih ada keraguan, tapi kan ini hakim ya, semua itu kewenangan hakim. Kalau hakim, kenapa dia putuskan misalkan seumur hidup atau 20 tahun penjara, itu dia sudah yakin berarti dengan bukti-bukti atau keterangan saksi yang didapatkan ya. Karena pertama, kalau kita lihat dari hukum pidana Islam, itu tidak ada pengakuan dari pelaku. Maksudnya tidak ada pengakuan dari yang tertuduh itu tidak mengakui, saya tidak membunuh. Ya. Sedangkan di masa Nabi, ketika datang seseorang membawa pembunuh, Nabi bertanya kepada pembunuh itu, apakah kamu membunuh? Ya, kami telah membunuh. Nah, itu ada pengakuan. Tapi yang kasus ini tidak mengakui sampai sekarang, karena menurut dia merasa tidak membunuh. Tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ada saksi langsung yang melihat. Di masa Nabi dalam pembuktian pembunuhan itu ada saksi langsung. Ada hadis datang keluarga korban kepada Nabi, yaitu sahabat Ansar. Bahwasanya saudaranya terbunuh. Kata Nabi, datangkan 2 orang saksi. Maksudnya harus ada 2 orang saksi yang hadir atau lebih. Sedangkan di dalam kasus ini tidak ada saksi langsung ketika dia melakukan aksi pembunuhan. Maksudnya ketika dia menaruh cyanida itu tidak ada yang melihat. Bahkan CCTV pun kan tidak terlihat bahwasanya dia menaruh sesuatu di dalam gelas. Nah, disinilah yang membuat permasalahan menjadi rumit, terutama dalam hukum pidana Islam itu sangat rumit. Karena bukti utama itu adalah kesaksian dan pengakuan dalam hukum pidana Islam. Nah, bagaimana dengan yang diputuskan oleh hakim? Ya, hakim tentunya ya melihat keterangan-keterangan dari ahli-ahli ya, kemudian disimpulkan dan bukan yakin mungkin ya, dhann ghalib ya kalau bahasa Arabnya ya, secara pikiran dan apa yang didapatkan oleh hakim itu secara pikiran dia ini sudah 90%. Berarti enggak 100%. Kalau 100% kan pengakuan ya. Oh, memang dia bersalah atau memang ada saksi yang melihat secara jelas kan. Ini kan tidak ada. Mungkin ini 90% berdasarkan keterangan saksi, akhirnya diputuskan 20 tahun penjara. Nah, kalau kita lihat dalam pidana Islam itu gimana ya? Karena kita terapkan al-hudud tasqutu bisyubhat. Ya, karena ini tidak ada bukti atau tidak ada, karena ahli-ahli pun kan berbeda pendapat itu. Ada ahli mengatakan ini tidak ketika pertama diotopsi, tidak diotopsi, kemudian dia katakan Dr. Jaja itu mengatakan tidak ada kandungan cyanida. Sementara yang lain mengatakan ada. Ini kan jadi kontroversi, jadi perdebatan. Sehingga sebenarnya itu menjadi sebuah keraguan bagi hakim ketika ingin memutuskan. Kalau dalam hukum pidana itu bagaimana? Dalam pidana Islam itu tidak
terlepas ya sebenarnya ya. Karena tidak ada bukti yang kuat, karena itu masih ada keraguan. Karena ini kenapa? Karena berhubungan dengan hak-hak orang lain, hak-hak individu yang harus dihormati oleh siapapun. Mau dia tersangka, mau bukan tersangka, harus dihormati hak-hak individunya. Nah, ini kalau kita lihat dalam kacamata yang kita pelajari ya, maksudnya yang kita bahas di hukum pidana Islam. Kenapa penerapan al-hududu tasqutu bisyubhat? Karena masih ada keraguan-keraguan di situ. Nah, mungkin ya, kan dalam kasus pembunuhan kan kalau dalam jarimah dalam hukum pidana Islam kan dikisas ya. Dikisas artinya pelaku itu terbebas dari hukuman mati, dari kisas. Kalau dia memang tidak bisa dibuktikan, mungkin bisa masuk ke ta'zir, wallahu alam juga ya. Kalau ta'zir itu kalau memang dia tidak melakukan, keputusan hakim itu. Ya, begitu kira-kira. Artinya saksi itu sangat perlu dalam terutama dalam masalah hudud ya, sangat diperhatikan. Zaman sekarang yang susah mendapatkan 4 orang saksi yang adil. Kalau kita lihat definisi adil para ulama dulu sangat ketat. Kalau kita hari ini nggak sholat, itu nggak bisa dikatakan adil. Kita nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak bisa dikatakan adil. Kerjaan kita ya nongkrong sana sini, kemudian kita tiba-tiba jadi saksi. Itu nggak masuk dalam kriteria adil di zaman dulu. Mungkin zaman sekarang sudah berubah. Maka perlu bukti-bukti yang lain. Bukti-bukti seperti racun atau ya racun tentunya harus ada, maksudnya harus ada bukti-bukti yang lain untuk mendukung pengakuan dari saksi. Ya, sekarang kan paling saksi itu ya saya melihat Pak Andi masuk ke ruangan ini. Setelah dia keluar tiba-tiba ada orang masuk, udah ada yang mati. Begitulah kira-kira. Itu kan kemungkinan besar. Misalkan ada seseorang masuk ke ruangan, tiba-tiba dia lihat orang mati di dalam ruangan dengan kondisi si mayat itu, korban itu kondisinya tertusuk dengan pisau. Kemudian datang orang lain, yang ada di situ adalah si A yang sudah masuk tadi. Akhirnya dia tertuduh. Nah, ini juga jadi perhatian ya. Ketika diberikan kesaksian, ya saya lihat dia masuk, tapi dia tidak lihat membunuh secara langsung. Saya lihat dia masuk. Kemudian ada tetangganya lagi saksi, kemarin si A itu sedang ngasah-ngasah pisau. Ini kan berat juga kan? Begitu aja kesaksiannya. Yang melihat secara langsung dia membunuh kan tidak ada. Cuma keterangan-keterangan yang mengarah ke situ. Nah, ini hanya masuk dalam jarimah bukan hudud ya. Atau tidak diterapkan hukuman mati. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada pengakuan dan tidak ada saksi yang melihat langsung, itu masuk dalam jarimah ta'zir mungkin nantinya. Nah, itu semuanya adalah berdasarkan keputusan hakim, berdasarkan keterangan yang didapatkan. Ada yang ditanyakan dari Langsa Dewi Rahimah. Coba dihidupkan dulu kameranya. Saya takut ini nggak ada orangnya. Semuanya Muhammad Hekal. Pak, 4 orang itu Pak yang dari saksi yang 3 orang tadi lah Pak, 3 orang yang mengaku dan 1 orang yang ragu-ragu itu zaman tadi itu mereka sebelum bersaksi sumpah loh. Begini, zaman Umar tuh ya. Zaman Umar, zaman sahabat. Zaman Umar, zaman sahabat saya katakan tadi. Tidak disumpah. Jadi begini, di dalam Islam itu ada yang namanya hadis, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti-bukti itu harus dari orang yang menggugat atau orang yang membawa laporan. Artinya bukti-bukti harus ada.
dan sumpah itu adalah terhadap orang yang mengingkari. Misalkan begini, ada datang si A menuduh si B. Si A itu ketika datang ke hakim dia harus membawa bukti-bukti. Sedangkan orang yang mengingkari si B itu disumpah. Dia disumpah, kamu melakukannya tidak, itu disumpah. Itu baru sumpah. Bagi orang dalam masa di masa Umar bin Khattab itu orang yang membawa kesaksian itu tidak disumpahkan. Kenapa? Emang 4 orang saksi syaratnya. Walaupun satu misalkan saya sumpah nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Karena memang syaratnya 4 orang. Jadi begitu. Hari ini kalau kita mau melapor seseorang itu harus bawa bukti-bukti kan? Itu dalam Islam begitu juga. Sumpah itu adalah orang yang mengingkari. Di masa Ali bin Abi Thalib, dia kalah sama orang Yahudi di pengadilan. Ali bin Abi Thalib melaporkan orang Yahudi, ada salah seorang Yahudi mengambil baju besinya. Tapi Ali tidak mampu mendatangkan bukti. Yang ada tidak mampu mendatangkan bukti dan saksi. Yang ada anaknya jadi saksi, nggak bisa. Akhirnya walaupun Ali benar baju besinya bajunya dia, tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti. Akhirnya menang orang Yahudi itu. Itu dalam pengadilan. Makanya kalau kita ingin melapor seseorang, bukti-bukti harus kuat dulu, harus siap. Kalau tidak nanti kita kena. Kalau apalagi zaman sekarang dituntut balik, kena kita. Ini dalam hukum Islam begitu juga. Jadi tidak disumpahkan orang yang ini, yang disumpahkan adalah orang yang dituduh. Berbeda ya, kalau di hukum acara pidana yang umum dibalik ya, yang disumpah itu saksi tergugat itu atau terlapor atau terpidana itu nggak disumpah karena akan kecenderungan dia berbohong. Dia pasti membela dirinya. Mungkin saja sumpahnya itu palsu. Ya begini, bukan masalah sumpah palsu atau bukan. Ketika penggugat itu datang membawa bukti-bukti, walaupun si yang mengingkari itu bersumpah, tetap yang dimenangkan adalah orang yang membawa bukti-bukti. Itu sumpah itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang mendapatkan bukti-bukti itu dia ingin meyakinkan hakim bahwasanya benar apa yang saya katakan. Bisa jadi disumpahkan. Ini kan menurut hakimnya gimana? Yang kaidah dasarnya itu adalah bagi orang yang mengingkari. Kaidah dasarnya adalah orang yang mengingkari. Bisa jadi disumpah. Cuma dalam hukuman hudud itu 4 orang itu syaratnya itu 4 orang memang. 4 orang saksi yang adil. Apabila tidak terpenuhi 3 orang yang mengakui, ya ngapain lagi disumpahkan? Emang dia sudah nggak bisa diambil kesaksiannya karena dia cuma 3 orang, maka tidak disumpahkan lagi. Mungkin kalau misalkan 4 orang nih yang adil, untuk menguatkan persaksian mereka itu disumpahkan. Kenapa? Secara syarat mereka sudah cukup 4 orang, disumpahkan lagi untuk menguatkan. Ya, boleh saja hakim meminta sumpah dari saksi. Ya, hari ini begitu memang harus disumpahkan. Semua kita kan disumpahkan. Mau jabatan kita juga disumpahkan kan. Itu sumpah itu kan apa ya? Kita hubungan, artinya kalau kita berbohong itu hukumannya berat di akhirat, menambah hukuman kita berat di akhirat. Begini, kita misalkan nih kita berbohong, itu sudah ada dosa, kita bersumpah lagi dengan nama Allah atas kebohongan kita kan, itu kan kerjaan iblis ya. Artinya kita bersumpah lagi, sudah berbohong bersumpah lagi, itu hukumannya lebih berat. Iblis dulu kan ketika merayu Adam begitu. Kenapa Adam bisa percaya kepada iblis? Ya karena iblis ini menggunakan nama Allah, membawa nama Allah. Jadi begitu. Artinya setiap sumpah itu
hubungannya adalah hukumannya nanti di akhirat. Kalau benar, alhamdulillah, memang dia bawa nama Allah. Kalau salah, bukan salah, kalau dia berbohong, nah ini malapetaka. Selain dia dapat dosa bohong, dia bawa nama Allah lagi atas kebohongannya. Begitulah kira-kira gambarannya. Maka sekarang ya memang harus disumpahkan. Apalagi zaman-zaman banyak orang berbohong. Kalau orang beriman ya nggak berani berbohong. Karena ada sebagian orang dia kadang-kadang suka berbohong, ketika disumpahkan dia udah gemetar. Ada juga seperti itu, nggak berani berbohong. Ada lagi yang lain dari Haikal, Mama Haikal tawakal ya, tawakal ala Allah. Hakim Sultan Hanifan hadir. Sultan Hanifan. Dewi Rahimah hadir. Juli Anita ada? Juli Anita. Oke. Muhammad Haikal ada. Miftahul Novia Farah. Miftahul ada? Ada ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin ditambahkan boleh, nggak masalah. Pak, ayo Pak. Ya. Filosofi dari agama 4 itu apa maksudnya Pak? 4 orang saksi lah, nikah juga, poligami 4 Pak. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang Filosofinya Pak? ya memang ada hikmahnya semuanya kan. Ada semua yang kenapa 4, kenapa 2, kenapa ya itu semuanya ada hikmahnya. Kalau 4 Pak di siang hari Pak. Ya. Di siang Pak, sama malam 4. Itu saya tidak tahu kenapa. Belum terbaca. Hikmah itu kan nanti akan di dalam kitab tafsir biasanya ada ya. Kenapa 4 orang? Kenapa salat maghrib 3? Itu ada hikmahnya semua. Tentunya saya pribadi saya nggak tahu kenapa. Kalau sembahyang salat maghrib itu diberikan ke Nabi Yakub, salat subuh kepada Nabi Adam, karena mungkin umat Nabi Yakub ya Nabi Yakub dan Nabi Ayub ya karena mungkin kesibukannya di malam di waktu tenggelam matahari bisa jadi, sehingga diwajibkan dikumpullah sama Nabi Muhammad 5 waktu salat itu. Karena dengan semua syarat yang ada, adil ini itu segala macamnya, ditambah lagi 4. Ya, untuk menguatkan. Itu mustahil kemungkinan bisa ada. Ya. Karena kalau misalkan kenapa 4, Allahu a'lam kenapa ya? Kenapa nggak 2 orang aja atau 1 orang? Ya. 2 orang Pak, kalau 2 orang ya. Kalau dari barat dia 2. Kan kita juga ada yang 2 orang seperti kasus pembunuhan ya. Yang lain 4 ya. Kayak jarimah kadzab dan jarimah zina itu 4 orang. Karena dalam Islam sejatinya itu hukuman itu bukan untuk ingin membalas pelaku kejahatan ya, bukan ingin balas dendam, bukan, tapi sebagai acuan ya untuk mengatur saja. Jadi seolah-olah begini ya, mau dikatakan hukuman ada, kalau bisa jangan dilaksanakan lah. Maksudnya Allah menurunkan hukum itu bukan serta-merta kita harus melaksanakan, harus ini diberikan tahap-tahap, supaya kalau bisa jangan sampai ke hukuman itu. Kalau kita lihat perilaku Nabi kan begitu. Ketika Nabi datang orang mengadu dia sudah melakukan dosa, itu Nabi kan seolah nggak mau terima laporan. Ada hadis yang mengkabarkan begitu. Tujuannya apa ya? Supaya orang nggak kena hukuman itu. Makanya mungkin itu ya, 4 orang itu kenapa harus 4 orang ini, supaya jangan sampai kena hukuman.
bagi pelaku zina. Kalau dalam kadah tadi kan 2 orang. Supaya orang tidak, kalau bisa jangan kena hukuman lah. Ada lain? Ya. Bapak setuju nggak Pak jika dibilang bahwa hukum pidananya kayak jinayah Pak? Jinayah itu kayak saksi itu 4 orang dan harus laki-laki. Itu kan normatif gitu Pak, kayak Ya. norma. Ya. Dan hukum Islam itu terbentuk berdasarkan norma yang ada juga pada zaman itu Pak. Pada zaman Jazirah Arab itu pada zaman Nabi kan, zaman Nabi itu perempuan itu hina sekali. Jadi karena perempuan itu hina, dibuatlah otomatis normanya, paradigmanya kan seperti itu Pak, normanya yang ada dalam masyarakat. Jadi turun hukum seperti itu Pak. Dia mengikuti normanya yang ada dalam masyarakat itu, Ya. termasuk dalam jinayah ini. Kalau pernyataan seperti itu harus Pak. Ya, karena ini kan dari Allah Pak, dan hukumnya kan dari Allah. Tapi Allah itu membuat hukum mengikuti norma yang ada dalam masyarakatnya. Ya. Bukan dia buat norma baru. Ya. Kemarin ada tugas ya, ini saya kasih kan, kenapa perempuan itu nggak bisa jadi saksi atau berbeda pendapat ulama tentang kesaksian perempuan. Ada kalian buat? Ada ya, tolong dikirim nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Jazirah Arab kalau kita lihat itu di awal Islam, di masa sebelum Nabi, sebelum diangkat Rasul, itu manusia masih memiliki bahan baku dasar lah istilahnya. Maksudnya belum terpengaruh dengan hal-hal yang membuat manusia itu jadi rusak. Dulu kan Jazirah Arab itu kan berada di tengah-tengah dua peradaban besar. Peradaban besar Romawi dan Persia. Satu lagi ada Hindustan ya, tapi masih kecil. Yunani ada juga, tapi nggak sebesar Romawi dan Persia. Sedangkan Jazirah Arab itu dia masih belum berperadaban waktu itu. Dia masih manusia masih berbahan baku. Misalkan mereka masih berkasih sayang, masih dermawan, masih saling membela satu sama lain. Sesama suku mereka bela. Kalau udah berkasih sayang, mereka sangat kasih sayang. Ya. Dibilang hina perempuan di masa itu tidak juga. Kalau dibilang hina, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang kan ketika Al-Quran mencerita pada masa itu bukan berarti semuanya terjadi di Jazirah Arab. Ya, ada tempat-tempat tertentu yang mungkin mereka tidak suka kepada bayi perempuan. Menurut mereka bayi perempuan itu seperti apa ya? Seperti tidak membawa kehormatan bagi keluarga sehingga dibunuh. Tapi bukan itu serta-merta terjadi di Jazirah Arab, enggak. Kalau enggak ada perempuan di Jazirah Arab, enggak ada ibunda Nabi, enggak ada yang perempuan lain, enggak ada. Jadi ada terjadi di wilayah tertentu. Kemudian Al-Quran menceritakan ada yang ketika lahir anak perempuannya dia enggak terima, merah mukanya, dia maunya anak laki-laki. Itu kan sekarang pun mungkin ada yang seperti itu, bukan umat Islam mungkin ya. Ada yang orang ingin anak laki-laki, tiba-tiba lahir anak perempuan dia nggak suka, kayak nggak mau terima. Ya kan ada juga. Jadi kalau dibilang waktu itu perempuan seperti nggak ada, nggak juga. Cuma ketika Islam datang, itu kan diangkat derajat perempuan itu lebih tinggi. Misalnya begini. Ada hadis-hadis nanti yang memberikan motivasi bagi orang-orang tua kalau ada anak perempuan, 3 orang anak perempuan, kemudian dia berbuat baik, sholat 5 waktu, dia menjalankan agama, maka ayahnya dapat surga. Ada hadis seperti itu. Ada hadis-hadis yang memotivasi orang-orang untuk melihat perempuan ini sebagai manusia yang mulia, sehingga ketetapannya bagi kita laki-laki, surga kita di bawah kaki perempuan, ibu kita harus kita hormati. Bahkan ketika kita sudah nikah, bagi laki-laki itu ibu tetap nomor 1, ya kan? Sampai segitunya.
Ada hadis-hadis yang mengatakan ketika ada orang laki-laki tidak berbakti kepada perempuan, maka dimasukkan ke dalam neraka, bahkan walaupun dia ahli ibadah. Ya, kasus sahabat siapa namanya? Al-Qasamah ya, coba dilihat lagi ya. Nah, itu kan sampai mau dibakar oleh Nabi karena ibunya tidak ridho terhadap dirinya. Entah hadis dhaif, pokoknya ada cerita seperti itu. Yang intinya mau dikatakan apa? Begitu dimuliakan ketika datang Islam perempuan. Kemudian begitu juga bagi perempuan, surganya di bawah telapak kaki laki-laki, begitulah ya. Kepada suaminya setelah dia menikah, dia harus hormati, harus taat, harus patuh kepada suaminya. Lalu kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi saksi? Kenapa? Ya, secara gesturnya perempuan itu dia secara anatominya sudah beda dengan laki. Secara lemah jiwanya juga secara umum ya, walaupun ada 1-2 orang perempuan yang kuat mentalnya, itu bawaannya perempuan ke lembut. Jadi dia akan berkasih sayang, dia akan lebih mempertimbangkan perasaannya dibandingkan logikanya. Dalam keadaan apapun kadang-kadang. Kalau misalkan di zaman dulu kan Pak, pemikiran seperti itu belum ada Pak. Ada nggak Pak pemikiran kayak di zaman Romawi kuno atau zaman Yunani, zaman Persia tadi, ada pemikiran bahwa perempuan itu lebih mengutamakan perasaannya daripada logikanya. Kan itu baru ditemukan setelah para tersebut. Ya, makanya Islam itu tahu bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki. Jadi kalau di masa Persia itu memang dihina, sangat hina perempuan di masa dulu ya. Yunani itu juga sangat hina. Ya, sangat hina. Maka Jazirah Arab itu bahan baku masih. Jadi masih bahan baku. Kalau minyak masih mentah, belum diolah ke sana kemari. Jadi kalau misalkan di Persia itu perempuan itu bisa dijadikan sebagai alat bersama, maksudnya seperti air juga. Air sama-sama kita bisa memakai air, udara sama-sama kita pakai udara. Di Persia ada aliran yang mengatakan perempuan itu adalah milik bersama. Paham milik bersama kan? Ya, boleh digunakan oleh siapapun. Kemudian ada aliran yang boleh menikahi adik perempuannya, ibu kandungnya, sampai sebegitunya. Jadi dalam masalah kesaksian itu perempuan itu kan Islam tahu, maka nggak bisa jadi saksi. Begitu juga bahkan dulu perempuan itu nggak bisa jadi hakim. Kalau sekarang sudah beda, hakimnya sudah berapa orang kan? Nah, artinya bukan perempuan yang memutuskan. Dulu kenapa tidak bisa jadi hakim ya? Karena mereka nggak bisa mutusin perkara. Ketika ada orang menangis di depan, udah ya kasihan ya dia ya, udah kasihan. Jadi tidak lagi prinsip keadilan itu akan bergeser. Begitu kira-kira. Maka Islam itu tahu kenapa nggak boleh perempuan yang jadi saksi dalam hal-hal tertentu ya. Takutnya dia akan mengatakan hal-hal yang bumbu-bumbu yang akan disampaikan. Kalau misalkan kejadiannya 5, dia akan bisa akan menambah 8 sehingga bahkan 10. Ini bukan tuduhan saya, tapi bisa kita baca ya. Beberapa artikel bisa kita baca bagaimana perempuan itu. Maka susah kalau jadi saksi. Zaman Romawi itu kan dia mengembala aja nggak dikasih. Ya. Akan tersesat. Itu zaman Al-Quran gitu. Ya. Ya. Mengembala. Bahkan wanita kalau akan mengembala hewan ternak dihukum di situ. Ya. Makanya Islam kenapa turun di Jazirah Arab itu salah satunya. Karena di Jazirah Arab masih murni. Kalau dikatakan dulu diperlakukan perempuan enggak. Di Jazirah Arab sebelum Islam datang pun enggak begitu ini. Mereka tetap menghormati perempuan. Cuma cerita Al-Quran kan kadang-kadang ada di wilayah-wilayah tertentu. Ya, tidak merata terjadi. Kan ibu Nabi kan dihormati. Khadijah kan wanita dihormati. Sebelum Islam kan Khadijah kan wanita yang dihormati.
wanita yang diingin-inginkan oleh para lelaki, artinya wanita mulia. Kalau dia terhina kan nggak mungkin diperlakukan seperti itu. Jadi itulah hikmah kenapa Allah itu menurunkan syariat di Jazirah Arab, karena di situ bagian bumi terbaik pada waktu itu. Bagian bumi terbaik. Di daerah-daerah lain, ya mungkin peradabannya nggak bagus, berdasarkan yang kita tahu kan. Dan juga kalau dari segi geografis juga di situ pusatnya bumi, bumi. Memang di situ pusatnya. Ini berdasarkan keyakinan kita dan juga secara penelitian begitu, secara geografi di situ juga letaknya pusatnya bumi. Jadi sangat cocok. Jadi mau ke timur dia dekat, ya sama ukurannya, mau ke barat dia dekat juga, bukan dekat, maksudnya sama jaraknya. Mau ke utara, selatan sama. Itu mungkin hikmahnya. Secara kejiwaan mental juga bangsa Arab ini kan bangsa yang mentalnya beda dengan kita aja, mentalnya kan beda. Kalau misalkan orang kita mau nyebarin Islam, misalkan datang ke Arab, agak susah diterima. Kenapa? Ya karena mental kita begini. Jadi kita harus akui mental kita beda dengan mental orang Arab. Ini baru masuk Salman Rizky. Salman Rizky orang kita ya? Oh ya. Saya pikir orang. Ya minggu depan kalau tidak ada halangan kita UTS pertemuan ke berapa ya? Oh masih pertemuan ke-7 nih ya? Pertemuan ke-6 ya? Ini belum UTS, pertemuan ke-8 baru UTS. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Tugas yang kemarin tolong dikumpulkan melalui grup hari ini. Boleh dikumpulkan ke grup ya, di grup aja ya. Ya, di grup aja dikumpulkan supaya tersusun rapi. Kita absen dulu. Mulazi ada? Mudani ada? Mudani nggak ada ya? Azil Pranura, Ismi, Saidina, hah? Oh Gelangsa, Fitriani, Salman ada, Khairunisa. Yang di grup siapa aja? Khairunisa bukan ikut Gelangsa? Rahma Aulia, Lisa, Rizky Nanda, Gilang, Amarullah, Iyos, Nurmaya. Oke dah. Nurul Hidayati.
Izin. Amin Rais. Anita. Anita ada? Anita izin? Enggak. Mutmainnah. Dinda. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Insyaallah minggu depan kita jumpa lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.